Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke, puji syukur ya, baik semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba periksa dulu agar kenyamanan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Mari kita periksa dulu sampah-sampah yang ada di sekitar kita, baik dalam laci, di bawah kursi, di bawah meja, sudah bersih. Ayo diperiksa dulu nak. Oke Ibu, sudah rapi, bersih Iya. Bu. Oh baik. Nah kalau ada nanti sampahnya silakan dibuang di tempat sampah ya nak ya. Oke, berhubung sudah baik semua, baik kita lanjutkan ya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa dulu dalam hati kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA sebagai lanjutan siklus yang kedua. Nah, kita belajar sama materinya itu tentang sistem pencernaan ya. Nah, kan minggu lalu kita udah belajar tentang sistem pencernaan, apa itu organ pencernaannya, apa saja fungsinya. Nah, sekarang Miss akan lebih memperdalam lagi tentang sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan organ pencernaan manusia dengan benar. Nah, yang kedua, siswa mampu mengurutkan proses pencernaan dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara kerja organ pencernaan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan dengan benar ya. Itu dia beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Baik. Nah, karena kita sudah belajar tentang pencernaan minggu lalu, kira-kira nih Ibu akan mengulas kembali, kira-kira menguji apa yang kamu ingat tentang pencernaan. Nah, kira-kira apa ya yang kamu ingat tentang pencernaan? Oke, baik. Nah selanjutnya, apa saja organ pencernaan makanan pada manusia? Ayo, yang kemarin ada? Ada dari mulut, ada dari kerongkongan, ada dari lambung, ada dari usus kecil, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, baik, berarti udah ingat ya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak memelihara organ pencernaan? Nih biasanya nih ada yang sakit perut, ya kan? Kenapa bisa perut kita sakit? Nah, itu dia ya. Pernah nggak di sini yang mengalami sakit perut? Pernah Ibu. Yang pernah diare? Saya Ibu, sakit banget Ibu kalau ya, diare. Nah, ternyata diare itu atau sakit perut itu ada hubungannya dengan adanya terganggunya sistem pencernaan kita. Nah, tapi sebelumnya Miss akan menjelaskan lagi dan mengulas lagi apa itu tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang membuat makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi, apapun yang kita makan itu akan diserap oleh tubuh dalam bentuk sari-sari makanan. Kalau hanya dalam bentuk besar, makanannya nggak bisa diserap oleh tubuh. Jadi, diolah oleh tubuh kita dan menjadi sari-sari atau bentuk yang lebih halus lagi. Makanya makanan yang kita konsumsi atau kita makan itu atau minuman yang kita konsumsi itu dapat diserap oleh tubuh. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja organ pencernaan pada manusia. Nah, cara kerja proses pencernaan organ pencernaan manusia itu ada dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Minggu lalu kita udah membahas itu, bagaimana perbedaan secara mekanik dan bagaimana proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yuk, masih ingat kan? Kalau dia secara mekanik, kalau di mulut dibantu oleh apa aja? Lidah dan gigi. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh air liuria ya. Oke, baik.
Nah, selanjutnya untuk sistem pencernaan manusia itu ada berupa saluran cerna. Antara lainnya ini dia ya organ tubuh manusia, organ pencernaan manusia, yaitu yang pertama apa? Ayo. Rongga mulut, Bu. Iya, rongga mulut. Kemudian kerongkongan. Habis dari kerongkongan masuk ke Lambung. Habis dari lambung kemana lagi makanannya? Usus halus, Bu. Usus halus. Kemudian habis usus halus langsung ke Usus Nah, besar. kemudian berakhir di Anus, Ibu. Iya, anus ya, bagus. Nah, itulah dia proses masuknya makanan sampai dari mulut, organ mulut sampai berakhir di anus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mulut. Nah, di sini ada proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Nih ya, ada di mulut ada apa aja kamu lihat? Ayo, gambar apa aja nih? Yang kamu lihat Ada gusi. ada gusi, bener. Ada apa ini? Ada gigi. Gigi. Apa ini? Kalau ini apa? Lidah, Iya, Ibu. lidah. Nah, sekitar lidah ini juga ada, atau dalam mulut ini ada air liur. Nah, lidah dan gigi tadi proses pencernaannya secara mekanik atau kimiawi? Mekanik, Ibu. Iya, kalau air liur berarti secara Kimiawi. Iya, kimiawi. Nah, disinilah pertama kali makanan dan minuman itu masuk ke dalam organ tubuh Manusia. Jadi diolah. Jadi di mulut inilah makanan kita yang kita makan itu dihaluskan semua dan dikunyah melalui gigi. Ayo, di sini udah lengkap gak giginya di sini? Ada nggak giginya? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan itu berawal nih. Coba perhatikan di sini ada gambar apa? Mulut, Bu. Iya, gambar mulut. Nah, ini di mulut kira-kira kamu lihat apa aja di sini? Di dalam mulut ada Gusi. apa lagi? Ada gigi. Iya, apa lagi? Ada lidah. Ada lidah, ada nula, langit-langit lunak, dan ada juga langit-langit keras ya. Nah, Oke. di dalam mulut ada dua proses pencernaan, yaitu secara kimiawi dan mekanis ya. Jadi semua makanan yang kita makan melalui mulut kita akan dihaluskan melalui awalnya dari mulut ya. Nah, ini kalau dia secara mekanis, masih ingat gak minggu lalu? Nah, secara mekanis kalau di mulut dibantu oleh gigi dan lidah, bagus. Nah, sedangkan secara kimiawi makanan akan diolah melalui bantuan air liur. Jadi makanya makanan itu bisa halus dalam mulut kita karena dibantu oleh itu tadi proses kimiawi dan mekanis ya. Oke, periksa dulu mulutnya. Masih ada kan? Biasanya mulutnya fungsinya untuk apa nih biasanya? Makan, apa lagi? Minum, bagus, apa lagi? Berbicara ya. Jadi tidak hanya fungsi mulut kita untuk berbicara, tapi proses untuk membantu kita untuk melancarkan pencernaan ternyata ya, supaya bagaimana makanan yang masuk dalam tubuh kita itu bisa bisa masuk dengan baik. Bayangin kalau makanannya nggak diolah oleh mulut, nanti nyangkut nih di kerongkongannya, iya kan? Oke. Nah, kita keselak ya. Baik, selanjutnya ini dia ada kerongkongan. Nah, tadi setelah dari mulut makanannya masuk dari mulut, maka masuklah ke kerongkongan. Nih, kamu lihat ada tanda panah. Kerongkongan coba dipegang dulu kerongkongannya nih. Iya, disinilah posisi kerongkongannya ya. Nah, dari mulut makanan masuk nih di kerongkongan. Kerasa nggak kalau makanan masuk ke dalam mulut? Iya, dari mulut masuk ke kerongkongan, kerasa nggak? Kerasa, Iya, Bu. kerasa ya. Kalau keselak biasanya dibantu dengan air minum ya. Nah, itu dia ya. Nah, ini misalnya makanan nih. Nah, terus ini di dalam kerongkongan dan ada masuknya makanan dari mulut mau ke lambung, itu ada dorongan, namanya itu gerak peristaltik. Masih ingat kan? Nah, gerak peristaltik inilah yang membuat makanan itu bisa terdorong ke lambung, dari mulut ke lambung nih. Ini makanannya ya. Nah, masuk ke lambung ya. Oke, selanjutnya
kita masuk ke lambung. Nih ada lambung. Lambung itu coba posisinya ada di perut kita ya. Nih ada lambung. Nah, lambung ini di sini nih ada saluran dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung ya. Nah, di lambung ini makanan akan diproses melalui dinding lambung ya. Dan ada nanti enzim. Nah, kalau di lambung juga ada dua sistem pencernaan baik secara mekanis dan kimiawi ya. Ada nih, kalau dia mekanis dibantu oleh dinding lambung, sedangkan kalau mekanis itu nanti akan dibantu oleh enzim-enzim yang ada dalam lambung. Ini makanannya diolah lagi semakin halus, lebih halus lagi ternyata dari mulut kita makanannya diolah. Kemudian nanti dari lambung setelah diperhalus lagi makanan kita itu, nanti selanjutnya makanan akan masuk ke saluran usus halus. Nih, lihat salurannya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang apa aja itu organ-organ pencernaan manusia, penjelasannya supaya anak-anak bisa konsentrasi, fokus belajarnya, Ibu akan mengubah posisi duduk kalian. Nah, Ibu mohon anak-anak yang di sini supaya mengubah posisi duduknya menjadi berbentuk huruf U. Yuk silakan ya. Ayo anak-anak, jangan diseret ya kursinya, tapi diangkat ya. Ayo kita bentuk huruf U ya. Oke, sudah? Ya, yang rapi ya. Oke, sudah? Baik, sudah aman semua? Udah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, baik, kalau begitu kita mulai ya. Nah, setelah tadi makanannya udah masuk ke lambung, setelah masuk ke lambung udah diolah. Nah, sekarang makanan itu akan masuk ke usus halus nih. Di usus halus posisinya ada di tengah-tengah ini ya. Nah, dia posisinya jadi usus itu seperti berukuran kecil-kecil tapi panjang ya. Nah, di usus halus ini makanan diolah lagi semakin lebih halus lagi ya. Di usus halus inilah makanan yang baik akan diserap oleh tubuh. Jadi makanan-makanan yang bisa diserap oleh tubuh akan diserap melalui usus halus. Nah, selanjutnya dari usus halus makanan itu akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini adalah makanan-makanan yang tadi tidak bisa diserap oleh tubuh melalui usus halus. Nah, di sini akan terjadi proses pembusukan makanan melalui nanti ada mikroorganisme yang membantunya. Nah, kalau kamu lihat di sini di usus besar ada usus buntu ya. Usus buntu itu ada posisinya di sebelah kanan ya. Nah, itu di sebelah kanan. Nah, setelah tadi kembali ke usus besar ya. Tadi udah dilakukan pembusukan makanan dari sini. Jadi segala yang busuk dalam tubuh kita akan dikeluarkan melalui apa? Yaitu makanan yang busuk tadi akan dikeluarkan melalui anus ya. Dan yang dihasilkan adalah feses ya. Itu dia ya dari fungsi dari usus besar tadi. Nah, itu dia proses pencernaan manusia dari mulut menuju ke kerongkongan, selanjutnya dari kerongkongan ke lambung, habis dari lambung ke usus kecil, habis itu ke usus besar. Karena di usus besar ada proses pembusukan makanan dan dia akan dikeluarkan melalui anus. Jadi semua yang tidak baik itu harus dikeluarkan dari anus. Itu yang sehat ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah tahu nih apa aja organ pencernaan manusia. Kira-kira bagaimana supaya organ pencernaan kita tidak sakit ya. Bayangin nih, anak-anak pernah nggak perutnya sakit? Pernah, Bu. Iya, pernah ya. Kalau pernah nggak diare? Merasakan diare? Pernah ya. Oh, pernah ya. Nah, itu ternyata diare dan sakit perut itu merupakan salah satu gangguan pencernaan makanan. Nah, jadi supaya kita tidak mengidap atau organ pencernaan kita tidak mengalami sakit, supaya tidak sakit perut dan diare, maka kita harus melakukan beberapa upaya yang baik untuk menjaga organ pencernaan kita supaya tetap sehat. Apa saja upaya-upaya kita itu? Nah, yang pertama nih, dari mulut dulu. Kita harus menjaga kebersihan mulut kita dengan apa? Nih contohnya, menggosok gigi minimal 2 kali
sehari, bukan 2 kali seminggu ya, tapi minimal 2 kali sehari, baik itu pagi maupun malam sebelum tidur ya. Jadi kebersihan mulut itu awal dari bagusnya makanan kita itu ya. Selain menjaga kebersihan dari luar makanannya, tapi kita juga harus menjaga kebersihan mulut kita. Nah, kalau giginya nggak bersih, nanti bisa sakit gigi. Yuk, siapa di sini yang pernah sakit gigi? Nggak ada? Ada. Ada ya, sakit nggak? Sakit banget. Iya, makanya supaya tidak sakit itu dia kebersihan giginya harus dijaga ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, makan makanan yang bersih dan sehat. Nah, tadi dari luar juga harus kita jaga kebersihan makanannya. Jangan yang terpapar dari sinar matahari. Kalau makanan sudah terpapar sinar matahari tidak baik. Terus kalau ada makanannya sudah dihinggapi lalat, tidak baik juga ya. Kuman-kumannya banyak. Jadi kita harus menjaga makanan kita supaya tetap bersih dan sehat. Kemudian apa? Makan makanan bergizi dengan porsi yang cukup. Jangan kurang, jangan berlebih. Kalau kurang, nanti kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kalau lebih, nanti badan kita akan mengalami namanya kegemukan, tidak baik juga kan. Nah, itu dia. Jadi harus memakan makanan porsi yang cukup. Kalau kekenyangan, enak nggak kalau kekenyangan? Nggak enak kan. Nah, itu dia. Jadi harus dengan porsi yang cukup. Selanjutnya, membiasakan mencuci tangan nih, apalagi kita selalu dicanangkan ya, selalu cuci tangan kapan saja, baik dari luar ataupun dari mana saja, wajib cuci tangan, terutama sebelum makan ya. Karena dari tangan ini banyak sekali kuman-kuman yang akan dapat kita peroleh, baik dari memegang handphone atau memegang apa aja gitu ya. Jadi harus dicuci tangan. Karena rata-rata kita makan pakai tangan ya, atau walaupun kita makan pakai sendok, otomatis tangan kita yang kotor bisa terkontaminasi ke sendok. Dari sendok akan kena lagi ke makanan kita. Nah, itu dia ya. Jadi biasakanlah mencuci tangan, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih ya. Kemudian makan dengan pelan dan mengunyah makanan hingga lembut. Jangan 2 kali makan, 2 kali kunyah langsung ditelan. Itu nggak baik nanti untuk kerongkongan, nanti kerasa Maka bayangin tadi kan, kalau makanannya nggak dikunyah dengan baik, nanti sakit di kerongkongan, nanti keselam. Atau nanti sampai di lambung. Kasihan nanti lambungnya bekerja lebih ekstra lagi, capek dia lambungnya ya. Selanjutnya, minum air putih sedikitnya 8 gelas sehari. Itu kalau minum air putih ini tergantung aktivitas kita ya. Kalau aktivitas kita lebih berat, itu harus lebih banyak lagi minumnya. Tapi kalau aktivitas kita sedang, bolehlah 8 kali, minimal 8 gelas ya, 8 gelas sehari. Oke. Nah, selanjutnya banyak mengkonsumsi makanan yang berserat, misalnya seperti sayuran dan buah-buahan ya. Jangan lupa makan makanan yang mengandung serat. Supaya apa? Lancar pencernaan kita. Selanjutnya, tidak makan makanan yang terlalu pedas. Bayangin kalau pedas aja makanan di mulut kita terasa bagaimana? Panas kan? Pedas, akibat pedas itu biasanya terasa panas. Nah, apalagi di lambung. Nanti kalau makan makanan pedas bisa sakit perut ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya olahraga secara teratur. Jadi olahraga teratur itu dapat memperlancar juga ya bagaimana proses pencernaan itu dapat baik. Olahraga itu dapat membantu tubuh kita tetap sehat, bugar ya. Itu dia ya upaya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan supaya tetap menjaga organ pencernaan kita tetap sehat. Oke, itu dia ya penjelasan Miss tentang apa organ pencernaan, bagaimana upayanya. Nah, selanjutnya Miss akan membagikan kelompok kalian menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari, kita ini ada 25 orang. Jadi setiap kelompok 5 orang, berarti semuanya 5 ya. Oke, baik. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja siswa yang akan kalian diskusikan. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, nanti akan Ibu panggil
setiap kelompok untuk maju ke depan mendemonstrasikan bagaimana sistem pencernaan manusia itu prosesnya harus diulangi, harus dijelaskan kembali ya. Nanti ditunjukkan dari mana dulu, dijelaskan lagi. Tapi utusannya satu setiap kelompok. Baik, bisa dipahami ya? Harus siap ya, atau setiap ketua kelompoknya juga maju boleh. Ya, dan wajib semuanya memahami. Nanti gini aja deh, ibu akan panggil satu, terserah ibu ya, yang mau siapa aja yang diunjuk ibu ya. Jadi harus semua siap, nggak boleh nggak siap, harus semua siap. Oke, baik. Waktu pengerjaan LKS dimulai ya. Baik, demikian selesai ya. Nah, nanti kita jawab sama-sama yuk. Apa aja pertanyaannya? Nah, kira-kira nih di LKS ini ada beberapa organ pencernaan. Nah, di sini ada namanya organ pencernaan kerongkongan. Jawabannya itu adalah kerongkongan, di mana di dalam kerongkongan itu ada namanya gerak peristaltik ya. Terus habis itu kira-kira apa aja upaya manusia atau upaya kita untuk menjaga organ tubuh kita supaya tetap sehat? Nah, silahkan ditulis dan dikumpulkan ya. Sudah? Oke, selanjutnya baiklah. Setelah hasil yang ibu lihat sudah bagus kerjasamanya, baik. Untuk selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, bukan kelompok lagi ya. Soal evaluasi ini ibu harapkan supaya kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Silakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada lagi ya. Baik, kalau begitu demikianlah pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, tadi kita udah memulai dari doa pembelajaran kita. Nah, terakhir kita akan berdoa juga. Doa penutup akan dipimpin oleh siapa, Nak? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan Citra. Oke. Baik anak-anak, kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Citra. Silakan Citra. Baik, Bu. Oke, teman-teman, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Citra, Tuhan memberkati. Baik anak-anak, senang bertemu dengan kalian. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai berjumpa di waktu kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Dadah. Bye. Tetap semangat ya. Semangat. Dadah.